Untamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah masyarakat yang berminat memperdalam pengetahuan uang kuno. Ini adalah video 6 dari 11 video tentang koin Kesultanan Palembang. Sengaja dibuat beberapa video agar penjelasannya lebih detail untuk setiap jenis koin sesuai sultan yang memerintah pada kurun waktu tertentu. Video ini berisi penjelasan koin yang dicetak pada masa pemerintahan Sultan Bahauddin yang berkuasa dari tahun 1776 sampai dengan 1803. Sultan Bahauddin adalah satu-satunya Sultan Palembang yang paling sering mencetak koin timah pitis, dan ini kelanjutan dari video 6 yang berisi penjelasan koin timah Sultan Bahauddin tahun 1198 dan 1200 Hijriah. Pada video ini akan dijelaskan koin Sultan Bahauddin yang bertahun 1201 dan 1202 Hijriah. Mari dimulai dari koin pitis timah Palembang bertahun 1201 Hijriah atau tahun 1787 Masehi. Koin timah Palembang tahun Hijrah 1201 Hijriah mempunyai beberapa font model huruf yang menunjukkan adanya beberapa master cetakan yang berbeda. Seperti terlihat di layar, model-model font yang bisa dikoleksi sebagai variasi font atau model huruf paling tidak bisa diidentifikasi sebanyak 7 font atau model huruf yang berbeda. Di samping itu, koin timah bertahun 1201 Hijriah terdapat banyak jenis error atau kesalahan pencetakan pada tahun yang semestinya tahun 1201 Hijriah. Variasi-variasi error tersebut berhasil diidentifikasi terdapat beberapa jenis, seperti misalnya error date tercetak 202 yang semestinya 1201 sesuai bacaan Arab dari kanan ke kiri. Kemudian penulisan tahun Arabnya yang semestinya dari kanan ke kiri, tapi tercetak sebaliknya dari kiri ke kanan sebagai 1201. Angka tahunnya betul, tapi tercetak terbalik. Selanjutnya terlihat error date sebagai 10 yang semestinya 1201, bacaan Arab dari kanan ke kiri. Berikutnya tercetak error date sebagai 202 yang semestinya 1201. Selanjutnya tercetak sebagai angka 002 dari kanan ke kiri semestinya 1201. Berikutnya tercetak tahun 211 dari kanan ke kiri yang semestinya 1201. Di samping variasi error date, terdapat juga koin Bahauddin tahun 1201 Hijrah ini yang error. Bagi para pemula di uang kuno yang belum mengetahui apa itu neller berarti kaca. Jadi angka terbalik seperti angka tersebut dibaca di depan kaca. Dilanjutkan koin timah Bahauddin tahun 1202 Hijriah yang juga terdapat beberapa variasi font atau model hurufnya yang bisa dilihat pada layar. Berbagai jenis font yang bisa diidentifikasi sejauh ini. Variasi font ini sangat menarik bila dikoleksi lengkap variasinya karena ada jenis font yang tergolong langka keberadaannya. Di samping terdapat variasi font, tahun Hijrah 1202 ini juga terdapat banyak error pada pencetakan tahunnya, seperti tahun tercetak 1102 dari kanan ke kiri yang semestinya 1202. Kemudian ada yang tercetak 20 dari kanan ke kiri yang semestinya 1202. Selanjutnya error date yang tercetak 200 dari kanan ke kiri yang semestinya 1202. Ada lagi error date yang tercetak angka 202 yang semestinya 1202. Kemudian ada yang tercetak angka 1212 yang semestinya 1202. Ada juga yang tercetak hanya angka 0 yang semestinya 1202. Sebenarnya koin timah Palembang ini merupakan koin kesultanan yang sangat menarik sekali
Karena sejauh yang saya tahu, koin kesultanan atau kerajaan Nusantara yang dapat ditemukan nyaris lengkap variasinya serta jenisnya dari awal berdirinya Kesultanan Palembang tahun 1659 sampai berakhirnya Kesultanan Palembang pada masa kedatangan Inggris mengambil alih tanah jajahan Belanda di Nusantara. Seingat saya tahun 2004-2005 mulai ditemukan dalam jumlah banyak di Sungai Musi Palembang yang terus berlanjut sampai saat ini. Satu keheranan saya, sepertinya banyak kolektor yang enggan mengkoleksi lengkap jenis-jenis yang berhasil ditemukan. Apakah hal tersebut karena sulitnya mendapatkan variasi lengkapnya, atau karena saking banyaknya jumlah yang ditemukan, sehingga mengurangi semangat dalam mengoleksi? Satu karakter kolektor uang kuno memang saya lihat aneh, bahwa kalau terdapat suatu jenis uang kuno yang keberadaannya relatif sedikit, apalagi langka dan mahal, maka semua kolektor memburunya untuk mendapatkan item tertentu. Sebaliknya, bila jenis tertentu keberadaannya cukup banyak, maka tidak banyak kolektor uang kuno yang berminat mengkoleksinya. Mungkin karena saking banyaknya sehingga tidak ada tantangan untuk mendapatkannya. Sebenarnya kondisi seperti ini kesempatan baik untuk melengkapi jenis dan tipe koin timah Palembang, mumpung banyak keberadaannya dan relatif murah harganya. Seingat saya sampai akhir tahun 1990-an, koin pitis Palembang ini tergolong langka dan pernah terjual di lelang Jerman dengan harga yang sangat tinggi sekali. Tapi sejak penemuan besar-besaran tahun 2004-2005, otomatis harga turun drastis. Sebab lain mungkin belum tertatanya jenis dan tipe yang ditemukan, tapi saya sudah berusaha membantu dengan menerbitkan katalog koin pitis Palembang ini yang bisa dikatakan pertama di dunia, agar bisa menjadi acuan para kolektor yang sebelum adanya katalog memang kesulitan untuk mengetahui jenis-jenis koin Palembang yang begitu banyak tipe dan variasinya. Riset yang saya lakukan sejak penemuan tahun 2004-2005 dan baru berhasil menerbitkan katalog koin Palembang tahun 2019. Sangat-sangat saya sarankan, mulailah mengkoleksi mumpung relatif mudah didapat, dan saya buat video khusus untuk koin Palembang ini. Terdapat 11 video, supaya masyarakat bisa mempelajari dan mengenal tipe serta jenis koin yang ada dengan mudah. Selamat belajar, terima kasih.